uniknya di Jepang itu, kalau dilihat dari mata orang Jepang, bisa jadi hidayah itu turun ketika melihat suatu bangunan fisik yang mereka belum pernah lihat sebelumnya. Kita mati-matian kejar seperti itu, kejar sertifikat yang ada di dunia itu, untuk bisa tinggal lama di Jepang. Masa kita nggak mau kejar yang sudah Allah janjikan? Bangun masjid itu surga, Mas. Alhamdulillah, dari semenjak kami mengurus masjid ini, banyak sekali keajaiban-keajaiban yang saya rasakan, Mas. Apa ini ya keajaiban saya ngurus masjid? Apa ini ya keajaiban kami ngurus masjid? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman semuanya, kali ini kita kedatangan tamu spesial kita di program Insecure ya, Inspirasi Al-Quran. Kita kali ini kedatangan tamu spesial. Beliau adalah orang Indonesia tapi lama tinggal di Jepang ya, negeri matahari terbit pemirsa. Nah, beliau ini juga salah satu pengusung atau juga salah satu seorang inspirator yang juga membangun salah satu masjid yang ada di Jepang. Beliau adalah Mas Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Mas? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Bagaimana antum? Alhamdulillah sehat, baik, alhamdulillah. Ini Mas, langsung aja nih kita ngobrol-ngobrol aja ya, santai aja nih. Mas, ini aslinya orang Jepang atau emang pribumi asli Indonesia? Asli pribumi. Asli Indonesia? Ya, pribumi. asli Indonesia, berasal dari Jawa Timur, Probolinggo. Probolinggo. Ya. Kalau orang tua sendiri ada darah-darah Jepang mungkin? Tidak ada. Sama sekali Indo ya? Semuanya ayah, ibu, semua orang Indonesia. Asli orang tua. Dalam negeri ya, asli dalam negeri. Kakek nenek juga sama. Semuanya. Semua orang Indonesia. Oke. Pertanyaannya langsung aja ya. Kenapa Jepang? Kenapa Jepang? Kenapa ya? Banyak nih kalau kemarin-kemarin kenapa Bandung gitu kan. Nah, ini sekarang kenapa Jepang? Kenapa Jepang? Jadi saya datang ke Jepang tuh tahun 2009. 2009? Ya. Waktu itu umur berapa nih kalau boleh tahu? Sekitar umur 25 tahun ya. Umur 25 tahun ya. Jadi profesi saya itu sebagai perawat. Oh, perawat? Iya, lulusan perawat, lalu kerja di Indonesia selama 3 tahun. Jadi perawat juga di Indonesia? Sama. Perawat. 3 tahun? Setelah itu ada program government to government. Jadi kerjasama perekonomian antara Indonesia dan Jepang di bidang keperawatan. Nah, disitulah saya coba daftar karena memang inginnya sih ke Kuwait gitu kan. Pengennya ke Kuwait. Kuwait, Qatar ya kan. Kenapa atau pengen? Saudi Arabia. Kenapa gitu pengen ke sana tuh? Mungkin ini perjalanan yang sudah digaris sama Allah aja ya. Iya. Gitu. Jadi kalau kita perawat Indonesia itu rata-rata ingin ke Qatar, Kuwait gitu kan. Ya, Singapura mungkin ya. Singapura, Australia gitu kan. Karena nggak perlu belajar bahasa lagi. Okay. Bahasa Inggris saja sudah cukup gitu. Cuman karena agen, jadi banyak sekali memakan waktu. Tapi karena Jepang ini adalah program G2G pemerintah, jadi nggak sampai setahun kita sudah bisa berangkat. Oh, cepat berarti ya. Saya mikirnya kenapa Jepang ya gitu. Padahal waktu itu saya nggak bisa belajar, nggak bisa bahasa Jepang. Sebelumnya nggak bisa bahasa Jepang itu mungkin arigato gozaimasu, ohayo gozaimasu itu mungkin tahu ya. Iya. Tapi sama sekali dari nol. Tapi saya punya tekad kalau lulusan dari keperawatan itu semuanya ya istilahnya kita sudah mumpuni lah ya ilmu keperawatan. Setelah itu di samping itu mungkin ada kalian misalnya bahasa Inggrisnya bagus. Kalau bahasa Inggris kan banyak perawat di Indonesia. Ya, ada nggak sih perawat yang bisa bahasa Jepang? Jarang, dikit mungkin. Mungkin 2009 nggak ada. Iya, bagi 2009 ya. 2009 nggak ada. Nah, itu kesempatan bagus menurut saya karena nanti ke depan pasti akan dibutuhkan perawat Indonesia yang bisa bahasa selain bahasa Inggris. Nah, disitulah saya coba dan karena memang program government to government aman, ya kan, tidak ada biaya yang besar, saya nyemplung di situ. Oh, itu. Jadi awalnya itu tadi ya government to government gitu ya. Iya. Ke Jepang langsung. Meskipun langsung. Awalnya itu pengennya ke Kuwait, ke Qatar, tapi Allah takdirkan dituntun untuk menuju ke Jepang gitu. Ke Jepang. Dan masih belum berpikir
wah nanti kalau di Jepang saya harus dakwah, Eh. saya harus siar Islam. Masih belum berpikir. Masih baru berpikir. Masih umur 25 tahun. 25 tahun ya? Masih cari jati diri lah Iya, gitu ya. masih masa pencarian gitu ya, masa pencarian. Kalau istri kalau boleh tahu orang Jepang atau orang Indo? Istri masih orang Indonesia. Oh, masih orang Indonesia. Maksudnya gimana? Masih suka produk Indonesia. Oh, masih orang Indonesia. Oke. Iya. Jadi istri orang Indonesia. Istri orang Indonesia dan istri juga angkatan berikutnya. Saya angkatan kedua, 2009 itu. Istri berarti angkatan 3? Angkatan ketiga, Oh, 2010 adik kelas. Iya. Adik kelas. Berarti udah pernah ketemu di sini, kenal di Indonesia atau kenalnya di Jepang? Kenalnya waktu kuliah. Di mana? Waktu kuliah perawat di Indonesia. Oh, di Indonesia. Iya. Kenalnya. Kenalnya. Oke. Setelah itu 2010 istri memang saya rekomendasikan ke rumah sakit dan di ACC. Setelah itu terbang ke Jepang, dia belajar bahasa Jepang selama 6 bulan. Sisa 2 bulan itu, ini unik ini. Yeah. Orang tua saya langsung telepon. Oh gitu, gimana tuh? Kamu pulang. Pulang? Pulang gitu. Kirain suruh nyelesain kontrak gitu. Iya. Kok pulang sih gitu? Pulang nikah. Oh, pulang nikah? Iya, calon istri saya waktu itu ya. Iya. Ini masih belum bisa pulang gitu. Masih harus di Jepang gitu? Harus di Jepang karena sudah masuk program pembelajaran bahasa Jepang. Nggak bisa pulang. Nggak bisa pulang. Ya udah, pokoknya pulang kamu nikah. Nikahnya kayak mana gitu. Umur 25 tahun masih belum tahu caranya. Iya, iya. Ternyata ya dikasih tahu lah ya sama pemahaman orang tua. Karena nanti harus jadi satu rumah sakit, ya kan? Harus jadi nggak ada yang monitoring, orang tua jauh, keluarga nggak ada gitu kan. Takut hal-hal yang nggak baik. Apalagi di Jepang nggak ada siapa-siapa gitu. Siapa-siapa. Kamu pulang nikah dulu. Nikah itu yang penting sama walinya gitu. Iya. Oke. Jadi saya pulang 2010. Oh, istri masih di Jepang. Masih pulang. Iya, masih kurang 2 bulan training bahasa Jepang. Iya. Jadi saya pulang, waktu itu masih zamannya Skype. Skype? Apa itu? Semacam video call begitulah. Kayak sekarang tuh Zoom mungkin ya? Zoom ya, seperti Zoom. Skype dulu namanya. Google Meet dulu Skype namanya. Skype. Ya, tahu saya ini. 2010 Skype. Skype. Teman-teman istri saya juga ikut lewat Skype itu menyaksikan. Saya nikah sama walinya, alhamdulillah sah secara agama. Ya udah pada gojlokin itu jamaah tetangga-tetangga itu. Baru kali ini saya lihat pengantin laki-laki malam pertamanya sama laptop. Malam pertama sama laptop. Waktu itu masih lagi tren laptop kan? Iya. Baru pertama kali. Ya tapi alhamdulillah setelah itu saya balik ke Jepang, istri saya menyelesaikan pembelajaran bahasa Jepangnya, baru satu rumah sakit. Jadi itu udah sah. Udah sah ya? Udah. Itu jarak antara ijab kabul sama bisa ketemu secara sah? Ya kan tadi kan belum sah ya? Nikah, terpisah jarak jauh gitu kan. Nah itu sampai bisa ketemu lagi itu berapa lama? Ya setelah 2 bulan. 2 bulan baru ketemu? Setelah 2 bulan. Kuat? Iya, kuat-kuat aja lah. Ya, tapi teman-teman saya banyak sih responnya. Waduh, pertama kali bisa ya nikah secara begini. Ternyata pemahaman kita pranikah itu sangat dibutuhkan. Pembelajaran seperti itu. Saya belajar itu. Ini nikahnya macam gimana? Mempelai perempuannya nggak hadir gitu kan. Tapi istri menyaksikan waktu itu. Gitu ya. Jadi ketemu istri itu di Indonesia sebelumnya. Di Indonesia sebelumnya. Dia juga seorang perawat juga sama. Pisahkan 1 tahun lebih. Saya berangkat dulu ke Jepang 2009. Alhamdulillah masih. Ya Allah kasih jalan. Ya itulah jodoh saya mungkin ya. Udah punya keturunan nih? Alhamdulillah kalau keturunan saya itu 9 tahun. Artinya masih belum diberikan amanah sama Allah selama 9 tahun. 2010 saya menikah, baru 2019 istri saya dinyatakan hamil. Kalau cerita ini panjang. Jadi banyak sekali cobaan-cobaan selama saya di Jepang itu. 1 tahun, 2 tahun. Kita kan orang medis ya. Kalau lebih dari 2 tahun, ya hubungan suami istri tidak mempunyai keturunan, itu harus cepat-cepat cek kontrol gitu. Saya masih belum cek. Saya masih ikhtiar, doa aja. 3 tahun, 4 tahun berikutnya, sampai seterusnya kok. Kayaknya kita susah punya anak. Tapi alhamdulillah, artinya ini loh, kau masih belum punya anak. Yuk kerjain kegiatan yang positif. Lalu 2016, saya tekad naik haji.
Naik haji. Dari Jepang. Dari Jepang. Awalnya niatnya 2013. Saya nikah 2010. Oh iya. 3 tahun itu sudah gelisah. Iya. 3 tahun nggak punya anak ya. Yuk naik haji yuk, coba doa di Baitullah. Coba doa nanti ketika wukuf gitu kan. Pingin. Tapi banyak sekali godaan-godaan sampai tertahan 3 tahun lagi 3 baru tahun. 2016. Oh, baru berangkat 2016. Di sana di Jepang nggak ada antri. Iya. Jadi berangkat, daftar saat itu berangkat sudah. Nggak kayak Indonesia ya. Mau Indonesia, waduh nunggunya 30-40 tahun. Masya Allah. Jadi mungkin itu cara Allah membersihkan harta saya. Ayo dekat sama aku ya. Jadi mumpung masih belum punya anak pada waktu itu, saya sangat fleksibel itu mau kemana-mana. Hanya 2016 berangkat dan di hari hanya itu masih belum yakin. Ini mau naik haji. Kalau naik haji di Indonesia kan banyak ya. Iya. Serombongan satu bis, keluarga rame-rame. Itu nggak ada. Di sana nggak? Paling 1, 2, 3 orang teman. Nganterin itu nggak sampai ke airport, nganterin sampai ke halte bis. Sama jalan gitu. Beda banget ya sama di Indonesia. Beda banget. Alhamdulillah doa waktu Arafah doa dan baru terwujud 3 tahun setelahnya. Dan terwujudnya itu unik mas, nggak langsung istri kamu hamil, masih memperlalui proses yang panjang banget. Saya sampai bayi tabung 4 kali. 4 kali bayi tabung. Sel telur istri saya diambil. Ada 4 butir ya, 4 sel telur. Setelah itu dibuahi dengan sperma. Jadi semua, alhamdulillah. Jadi semua. Teman saya ada yang 10, jadinya cuma 1. Ini 4 jadi semua. Dokternya sudah lulusan Amerika. Waktu saya datang ke klinik, tenang, saya dokter lulusan Amerika. Ya dok, kita kan orang medis ya, ngobrolnya secara medis. Saya juga tahu prosesnya, sistemnya bagaimana, kita sudah pelajari. 4-empatnya gagal mas. 4-empatnya gagal semua. Berturut-turut, 1 gagal. Bulan berikutnya masukin lagi, gagal lagi. Terakhir gagal lagi. Meskipun dokter Amerika tadi. Lulusan Amerika. Dokter Jepang lulusan Amerika. Dan memang klinik yang kita pakai untuk bayi tabung itu se-Yokohama itu persentase keberhasilannya paling tinggi. Jadi lumayan terbukti lah ya. Terbukti lah. Uang sudah ratusan juta saya keluarkan. Wah udah saya nggak mikir apa-apa. Pokoknya pengen punya anak. Gagal semua. Lalu setelah habis ini dokternya minta maaf, ya apa yang perlu disesali gitu kan, karena ini kan masih usaha manusia, saya biasa-biasa aja, cuman istri yang nggak kuat. Istri yang kuat. Itu sakitnya luar biasa mas, diambil sel telur itu sakitnya luar biasa, ya kan? 4 kali lagi? 4 kali. Aduh. Setelah itu masukannya itu juga proses itunya juga susah. Akhirnya gimana, nanti coba lagi nggak diambil sel telur lagi nggak? Dok, tunggu 3 bulan lagi ya. Saya masih perlu mempersiapkan materi, masih mempersiapkan hati saya, istri saya masih harus dipersiapkan. Ya persiapan biaya, mental juga ya. Mental juga. Tapi Allah jawab di bulan berikutnya. Oh bulan berikutnya? Bulan berikutnya tanpa inseminasi buatan, tanpa bayi tabung, tanpa apapun, alami, alhamdulillah. Isi. Dan itu masih kamu hamil? Belum. Masih ada proses lagi. Oh itu belum itu? Belum. Baru kabar aja hamil? Kabar aja. Aduh, kayaknya ini nggak langsung hamil gitu. Nggak langsung dinyatakan hamil. Kayaknya ada sesuatu nih di sebelah kiri gitu. Kita kan tahu ya. Di sebelah kiri dok. Kalau orang hamil itu kan nempelnya di sel rahim ya. Di rahim ya. Itu nempelnya di sebelah kiri. Loh, kalau di sebelah kiri berarti di tuba falopi dong dok. Kalau di tuba falopi kan berarti bukan tempatnya dong. Iya. Berarti ini kehamilan di luar kandungan. Saya sudah mikirnya begitu. Tapi ini masih 50-50%. Ya. Saya dirujuk ke rumah sakit istri saya. Saya pada waktu masih kerja. Pak, istri saya telepon. Pak, kayaknya ada sesuatu di sebelah kiri. Yuh, kok di sebelah kiri? Gitu. Soalnya pada waktu itu istri nggak mens tapi terlambat. Kalau terlambat itu saya sudah 9 tahun lalu itu udah biasa mas. Pak terlambat. Udahlah ntar aja. Ujung-ujungnya nggak jadi. Ujung-ujungnya jadi. Udahlah tenang aja. Nanti kalau sudah 1 pekan, 2 pekan terlambat, dokter baru bilang hamil, dicek hamil, udah hamil. Itu aja. Telepon sama istri, saya harus dirujuk ke rumah sakit. Soalnya ada benjolan di sebelah kiri. Datang ke rumah sakit itu sama, dokternya sama. Langsung saya bilang ke dokternya, dok,
saya ini sudah prosesnya panjang, ingin punya anak. Kalau sekarang memang waktu yang tepat untuk menghancurkan hancurkan sekarang pakai obat, supaya nanti nggak dipotong tuh bapak lopinya. Maksud saya begitu. Tapi dokternya nggak mau. Nggak, ini masih 50%. Saya nggak berani. Datang kembali ke sini ya, 3 hari lagi. Ya, hari ini datang. Cuman pada waktu itu istri saya sudah dicek untuk persiapan operasi. Karena sewaktu-waktu bisa perdarahan. Karena memang bukan tempatnya. Semakin membesar pecah perdarahan. Dan itu bahaya bagi nyawa. Udah persiapan operasi, datang lagi 3 hari setelahnya. Saya setiap malam itu bangun lihat istri, ada yang sakit nggak? Nggak ada. Ada perdarahan nggak? Nggak ada. Hari berikutnya bangun lagi, tiap malam kayak gitu, gelisah gitu. Khawatir ya? Khawatir. Sebetulnya udah persiapan, kita udah tahu lah risiko paling ininya udah tahu. Cuman saya kasihan gitu. Tanpa disadari di hari itu, hari Jumat kalau nggak salah, itu hari Arafah. Hari Arafah. 9 Zulhijjah. Saya puasa hari itu, karena hari itu kita ke rumah sakit untuk dicek lagi. Lagi keadaan puasa tuh ya, ke rumah sakit. 9 Zulhijjah, hari Arafah, kita pergi ke rumah sakit. Wah, udah saya sholat terus dalam kereta itu. Pergi. Dicek langsung. Selamat, istri kamu hamil. Allah. Hamil ya? Meskipun tempatnya beda gitu. Yang di sebelah kiri dok, bukan. Yang di sebelah kiri ada apa dok? Gak ada apa-apa. Gak ada apa-apa? Udah biarin, gak usah dipikirin. Oh gitu? Sekarang udah nempel di tempatnya di sel rahim. Hari Allah. Aduh, istri saya langsung tertegun. Udah saya sholawat doa. Dan itu masih belum dinyatakan hamil ya. Gitu. Di sana kalau udah ada dinyatakan hamil, pergi ke pemerintah daerah untuk ngambil buku, kayak di Indonesia lah, ada buku hamil gitu. Itu luar biasa ya perjalanan ya untuk anak yang pertama ini ya. Anak pertama. Anak kedua hanya selisih 1 tahun. Oh, gak lama berarti ya nunggunya ini ya. Nunggu 9 tahun, yang kedua setahun. Alhamdulillah, luar biasa nih kisah. Ini kalau misalkan cerita ini bisa panjang nih sebetulnya nih teman-teman ya, tapi kita lanjut ke pembahasan berikutnya nih. Lanjutnya Mas, habis itu kan di sana kan perawat. Nah, kenapa kemudian memutuskan untuk terjun ke bidang agama ya, terkhususnya pembangunan masjid nih yang kita semua tahu nih. Ya. Dulu saya 2009 tuh tiba di Kobe. Kobe itu perkumpulan nggak terlalu banyak. Mungkin saya lebih senang berkumpul sama PPI Kobe, teman-teman mahasiswa. Yang Muslim? Iya, mahasiswa itu banyak. Universitas di Kobe itu, teman-teman dari Indonesia. Nggak begitu banyak waktu itu perkumpulan komunitas Islam. Setelah 2014 saya hijrah ke Yokohama, dan kebetulan di perusahaan kami itu lebih dari 30-50 orang Indonesia, mayoritas Muslim. Dan kita di sebuah apartemen itu wilayahnya sama, semua tinggal di situ, berdekatan lah. Orang Indonesia semua gitu ya. Yuk kita bikin komunitas kecil-kecilan aja. Hanya untuk saling mengingatkan supaya kita punya kesibukan, nggak setiap hari pergi berangkat kerja, pulang habis kerja, ngurusin ini itu nggak jelas, kan? Dan kita kan sudah 5 tahun ya pada waktu itu. Setelah datang udah tahu lah hiburan-hiburan yang menggiurkan di Jepang itu. Jadi yuk kita bikin komunitas supaya teman-teman itu gak keluar dari rel aja. Saling menasihatin. Dari situ kita buat komunitas 2015. Dari rumah ke rumah kita one day one juice. Oh gitu, programnya tuh 2020 sampai corona. Sampai corona? Iya. Terus kita bikin event belajar Quran sama tim Amar TV pada waktu itu. Oh pernah juga semua itu. Sempat undang Ustadz Aditya Abdurrahman di Better Youth Surabaya. Ustadz Felix juga pernah kita. Oh pernah Ustadz Felix juga. 20 kita bikin event lah di Yokohama. Pada waktu itu masih brandingnya, yuk kita branding komunitas kita. Masih belum begitu apa gitu ya. Ya kita bikin perkumpulan kecil sampai sekarang. Dan di 2020 corona, kita kan pelayanan kesehatan ya Mas ya. Jadi udah dihindari untuk pergi keluar bersentuhan dengan orang yang nggak dikenal. Karena takut membawa virus, dibawa ke pelayanan kesehatan. Kan yang kita asuh orang lansia semuanya. Yang imunnya sangat rendah. Perusahaan melarang kita untuk ke masjid. Udah, kalian sholat Jumat nggak tahu di mana, pokoknya satu perusahaan gitu. Perusahaan pokoknya. Iya.
kita kan biasa kumpul di rumah. Kita sholat bikin di rumah siapa gantian, sholat Jumat gantian. Nah, di tempat itu ada sebuah hall kecil yang bisa kita gunakan. Nah, kita pakai di situ sampai sekarang. Sampai sekarang? Kita sewa. Setiap jamnya kita sewa. Ada sholat Isya, TPA Quran anak-anak kita sewa di situ. Ini nggak ada masjid di sana ya? Di tempat kami ada. Di Yokohama itu ada satu masjid. Ada. Dari tempat saya itu hanya sekitar 1 jam. Oh, 1 jam? Sekitar 1 jam. Jalan kaki apa naik kendaraan? Naik kendaraan 1 jam. Dan itu masih jalan kaki 15 menit. Aduh, kalau jalan kaki berapa menit ya itu? 15 menanjak lagi. Jadi 2020 kita, ya teman-teman yang aktif, gimana kalau kita bikin masjid? Nyeletuk aja semua. Dan saya yakin semuanya yang ada di Jepang, umat Islam yang ada di Jepang, ingin bangun masjid. Saya yakin itu. Tapi kan nggak murah. Nggak murah ya? Kenapa? Per meter tanah itu hampir seperti Bintaro, 20 juta katanya. Per meter 20 juta? Iya. Dan kita nyeletuk, yuk bikin masjid. Cuman kan di sana siapa yang mau menggerakkan gitu? Ya, siapa yang ya menjadi ya. promotor gitu? Saya kan hanya mampu bikin komunitas kecil, bikin event kecil di Yokohama, gitu. Tapi kami kan sibuk ya, semua teman-teman tuh kerja, pagi kerja. Apalagi kita kan kerja shift, ada shift pagi, shift siang, shift malam gitu. Belum ngurusin keluarga, rasanya 24 jam itu nggak istirahat ya? Nggak cukup 24 jam cukup itu ya? Nggak cukup. Apalagi ngurusin masjid, nyeletuk lah orang dari luar. Mau bikin masjid, dananya dari mana? Dari mana duitnya gitu kan? Miliaran loh gitu. Bukan ratusan juta lagi, miliaran. Miliaran. Uang dari mana? Sedangkan kita di sana itu pekerja migran biasa, Mas Rizky. Tidak ada tokoh besar, tidak ada pejabat, tidak ada pengusaha. Semuanya itu pekerja migran dan kita gaji bulanan yang menghidupin keluarga di sana, masih mengirim ke orang tua, kan? Tapi teman-teman bisalah gitu. Dan 2021 pertengahan Juni itu kami riset. Yuk 6 bulan ke depan sampai Desember kita secara internal aja. 2021 tuh? 2021. Bikin masjid. Kita internal aja. Ngobrol sama internal. Komunitas aja. Komunitas aja gitu. Iya. Yang mau infak wakaf silakan mulai dari sekarang. Target kita 6 bulan 100 juta. 6 bulan tuh? Nggak nyampe. Berapa orang tuh komunitas orang? Kalau di tempat pengurus kami ada 50 lebih lah, 70-80. Kalau kita yang tahu ya, yang tahu teman-teman yang tahu kita kasih kabar. Ya ada yang setuju, ada yang enggak. Ya, biasa ada lah. juga ya yang kontra ya. Nah penyakitnya orang Indonesia itu unik. Gimana tuh? Kalau di luar negeri itu penyakitnya orang Indonesia itu susah bersatunya. Gitu. Susah bersatunya. Tapi alhamdulillah saya menyampaikan begini itu butuh waktu 2 tahun. Meyakinkan teman-teman untuk ikut berwakaf masjid itu 2 tahun. Internal. Di internal komunitas aja 2 tahun. 2 tahun. Untuk meyakinkan dia mau wakaf. 10.000 yen itu kan hanya 1 juta. 5.000 itu kan ya sekitar 500.000 rupiah. Itu saya butuh 2 tahun untuk meyakinkan, yuk wakaf. Butuh waktu 2 tahun. Itu internal, apalagi di luar. Siapa saya? Iya, apalagi di sana minoritas ya muslim di sana. Tapi alhamdulillah 6 bulan kita riset 100 juta nggak nyampe. Nggak sampai 100 juta. Gimana? Mau dilanjutkan? Lanjut tuh. Lanjut. Padahal kita nggak tahu lokasinya di mana. Belum tahu juga lokasinya. Tanahnya nanti di mana, berapa harganya. Nggak tahu juga gitu ya. Apa namanya bangunan seperti apa kita nggak tahu. Pokoknya ngumpulin duit aja. Ngumpulin duit aja dulu gitu ya. Bismillah yuk. Terus 2022. Gitu terus kita sambil cari tanah. Dapat lokasi tanah yang 50 miliar. 50 miliar tuh. Kemahalan. Karena luasnya 2.800 pada waktu itu. Itu gagal, ada lagi. Lebih murah, 17 miliar. 17 miliar. Gagal lagi. Diambil orang. Karena kita nggak mau DP, Mas Rizky. Kalau kita DP harus dilunasi selama 3 bulan. Ini dengan dana yang tadi masih di internal itu? Iya, masih dana internal. Kita sedikit-sedikit spill kan. Di luar kan. Ini kita mau bikin namanya ini gitu kan. Lalu bikin legalitasnya. Nah, jadi masjid itu memang kebutuhan dasar ya. Yang sekarang itu kan di sekitar kita itu udah banyak yang menikah. Ya, anak sudah semakin banyak. Kita butuh tempat dakwah sentral gitu ya. Sentral
untuk pusat peradaban gitu di Yokohama. Dan ini adalah warisan terbaik. Kita kan mikirnya ke anak-anak. Apa sih karya apa sih yang bisa kita berikan gitu ya? Berikan ke anak-anak cucu kita. Pertanyaannya nih Mas, kan komunitas tadi ya? Komunitas yang sama-sama Muslim di satu tempat yang sama, juga dari negara yang sama, pergi dari negara merantau lah istilahnya ya. Kan banyak sebetulnya program-program yang bisa diadakan ya. Tapi kok kenapa milih untuk bangun masjid? Pondasinya itu harus masjid. Pondasinya masjid. Masjid tahu sekolah Al-Azhar di Mesir. Itu pondasi awalnya masjid bukan sekolahnya. Dan masjid itu sudah diberikan contoh oleh Rasulullah. Rasulullah ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, kalau Rasulullah bangun pasar, kami bangun pasar, Mas. Gitu. Ternyata yang bangun masjid. Ya. Kesultanan dulu di Jawa juga begitu. Bangun Masjid Demak dulu kan. Jadi pondasinya harus dari masjid. Nah, itu 2021 kami belajar tentang kemasjidan dan sebagainya. Bagaimana nanti Masjid As-Solihin Yokohama ini ke depannya. Mau dibawa kemana? Misi-misinya apa? Gitu. Apakah sama cita-cita kami, Masjid As-Solihin Yokohama ini harus jadi role model. Masjid di Indonesia 800.000, 1 juta lebih. Di Lombok, Pulau Lombok itu dijuluki 10.000 masjid. 10.000 lebih malah. Tapi apakah masjid yang ada di Indonesia ini, mohon maaf ya, apakah sesuai fungsi dan perannya ketika Rasulullah dulu waktu bangun masjid? Sama nggak? Dulu cari-cari sumbangan di jalan. Kalau di Indonesia kan di jalan tuh. Ayo infak, wakaf. Begitu bangun masjidnya jadi kosong. Gak ada yang laporan masjid. Subuh bisa dihitung orangnya. Ada musafir datang, istirahat di situ diusir. Apakah seperti itu? Kan enggak. Nah, jadi Yokohama ini kalau dihitung luas wilayahnya itu hampir seperti Jakarta. Kalau hanya ada satu masjid nggak cukup. Apalagi sekarang Muslim Jepang kan sudah mulai banyak yang mualaf. Jadi kita, nah ini Mas, uniknya di Jepang itu kalau dilihat dari mata orang Jepang, bisa jadi hidayah itu turun ketika melihat suatu bangunan fisik yang mereka belum pernah lihat sebelumnya. Gitu, visual ya? Visual. Kayak seperti Masjid Kami di Tokyo yang dibangun oleh negara Turki, itu kan mewah banget. Di Kobe ada masjid tertua 1935 diberdirikan, Masjid Kobe, itu kan keren banget. Itu yang membuat mereka tuh tertarik masuk Islam tuh dari bangunan fisiknya tertarik. Apalagi mereka dalam mempelajari masjid itu apa, Islam itu seperti apa. Kami didapahi jalan hidayah bagi mereka. Ini juga sekaligus ngejawab kayak misalkan ada yang bilang juga ya, masa banyak lah di luar kayak misalkan lah kenapa jauh-jauh gitu kan bangun masjid di luar negeri gitu kan, di Indonesia juga masih perlu lah segala macam gitu kan. Tadi masih betul ya. Iya, sama. Seperti kita dulu, kita kan juga bergerak di bidang sosial dulu, di komunitas kami dulu. Ketika Palestina dulu digempur, kita bantu Palestina. Orang-orang di sekitar, orang-orang yang lain itu kan ngapain bantu Palestina? Di kampung sendiri banyak yang orang masih susah. Itu sebelum Palestina yang sekarang, Gaza sebelum yang sekarang. Dulu ya. Tapi yang sekarang semua berbicara Palestina dan Gaza. Masa kita harus nunggu hancur lebur seperti Gaza baru kita bantu? Kan enggak? Betul. Apakah nunggu Islam di Jepang itu udah terusir Muslim semua terus kita baru bangun masjid? Oke. Ini kan karya lah. Kita kan ngomongin karya. Kita ngomongin skala prioritas. Kalau dulu kami pergi ke Jepang, pokoknya saya harus lulus sertifikat perawat Jepang supaya saya tinggal lama di Jepang. Teman-teman juga sama. Bukan perawat aja, yang lain engineering, IT. Secara umum gitu ya semua ya. Tes kemampuan bahasa Jepang lah. Supaya nanti bisa diakui di Jepang dan haknya sama seperti Jepang. Tapi masa kita mati-matian kejar seperti itu, kejar sertifikat yang ada di dunia itu, untuk bisa tinggal lama di Jepang, masa kita nggak mau kejar yang sudah Allah janjikan? Bangun masjid itu surga, Mas. Ini nggak ada umat Islam yang nggak tahu hadis ini. Apa tuh? Semua tahu. Siapa yang bangun masjid sebesar sangkar burung itu aja dibangunkan surga.
Siapa yang nggak tahu? Semua pasti tahu. Yeah. Tapi kita mengeluarkan 1.000 yen, 5.000 yen, 10.000 yen, masa butuh 2 tahun? Yeah. Kami itu di situ istilahnya yang kami ajak, ayo ikut. Kalau nggak diajak, yo nyusul gitu. Gitu kan. Tapi alhamdulillah ya di lingkungan kami, di sekitar kami, di sekitar saya, memang orang-orang yang memang sampai sekarang terus mendukung. Karena menggerakkan masjid ini butuh tambahan waktu. Saya punya istri, punya anak dulu, masih sekolah, masih kecil-kecil. Saya masih kerja. Dan harus bagi waktunya bagaimana? Kan nggak bisa saya banyakin ngurusin ini, proyek ini. Tapi alhamdulillah dari semenjak kami mengurus masjid ini, banyak sekali keajaiban-keajaiban yang saya rasakan. Nah, apa aja tuh? Ada contoh begini, ada sih uangnya, ada. Tapi saya nggak waktu itu nggak merasakan apa ini ya keajaiban saya ngurus masjid. Apa ini ya keajaiban kami ngurus masjid.